Dia bilang, Suhaibah, ini kabar gembira buat saya. Karena saya lagi seneng banget ini, engkau saya bebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Ziyadatul Arqam Al-Ustadz Al-Had Dr. Andes Haji Marzuki Zain, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Sekolah SMP, kemudian Kepala Sekolah apa lagi? SMK, SMU, ya, yang saya hormati pula ya guru-guru sekalian, yang mudah-mudahan guru-guru kita kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah, utangnya dilunasin. Amin. Kenceng banget Bapak Firman. Emang banyak utang sama Allah. Ya. Yang diutangin mudah-mudahan lupa. Ya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ceramahnya nggak lama. Ya jam 1 kita selesai insyaallah. Amin. Ya. Lama banget. Ya, ulama mau mabar dia. Ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan. Ya, tahun kemarin kita ngumpul di sini juga, tapi rame apa kagak tahun kemarin? Rame. Ya, tahun kemarin kita ngundang Nisa Sabian, sekarang Nisa Saban. Ya, meskipun berbeda, dulu rame, sekarang nggak rame, ya nggak seperti kayak kemarin. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sejatinya kita hadir dalam memperingati maulidnya Nabi Muhammad karena kita gembira, karena kita senang dengan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, ya jangan dibangunin, itu lagi Isra Mi'raj dia. Ya, orang yang senang, orang yang apa? Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia bakal berkah dunia akhirat. Jangankan orang yang beriman, jangankan orang yang Islam, orang kafir sekalipun kalau senang dengan kelahiran Nabi Muhammad dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Kenal? Abu Lahab temannya Abu Gosok. Ya. Abu Lahab orang kafir. Ya. Abu Lahab orang kafir, enggak beriman kepada Allah. Dia enggak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya saudara namanya Abdullah, punya adik namanya Abdullah. Siapa Abdullah? Bang Dullah. Abdullah ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi punya istri namanya Aminah Az-Zuhriyah.
Abu Lahab denger adik iparnya yang bernama Aminatul Zuhriyah lagi hamil. Hamilnya udah gede banget. Akhirnya dia utus pembantunya yang bernama, siapa pembantunya Abu Lahab? Siapa pembantunya Abu Lahab? Poindun. Siapa pembantunya Abu Lahab? Suwaibah. Siapa namanya? Siapa katanya? Poindun. Suwaibah. Ya, dia kirim Suwaibah ke rumahnya Aminatul Zuhriyah untuk cari tahu ini udah lahir apa belum. Ya, Abu Lahab bilang ke pembantunya, Suwaibah, lo datang ke rumahnya Aminah Zuhriyah, dicek ya udah lahir apa belum. Nah, ketika Aminatul Zuhriyah datang ke rumahnya ketika Suwaibah datang ke rumahnya Aminatul Zuhriyah, ternyata dia dapatkan Aminah sudah melahirkan bayi laki-laki yang kemudian dikasih nama Muhammad bin Abdul. Akhirnya Suwaibah balik ke rumah majikannya, kemudian dia bilang kepada tuannya, wahai tuanku Abu Lahab, alhamdulillah telah lahir ya seorang bayi laki-laki dari saudara iparmu yang bernama Aminatul Zuhriyah. Bayi laki-laki ini gantengnya bukan main. Lahir dalam keadaan udah disunat. Ada anak Arkom lahir dalam keadaan udah disunat? Siapa? Iam. Lah jangankan lahir dalam keadaan udah disunat, kelas 6, kelas 3 SMP udah jadi ketua OSIS belum disunat. Ada ketua OSIS belum disunat? Ya, sekalinya mau disunat hadiahnya minta PS5. Lah. Ya, ini Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sempurna, ganteng, cakep, udah disunat. Akhirnya Abu Lahab senangnya bukan main. Ya, Abu Lahab senangnya bukan main. Dia bilang, Suwaibah, ini kabar gembira buat saya. Karena saya lagi seneng banget ini, engkau saya bebaskan. Yang sebelumnya dia pembantunya Abu Lahab, yang sebelumnya dia adalah budaknya Abu Lahab, dibebaskan oleh majikan. Udah sekarang lo bebas. Lah mau pergi kemana kek? Ya mau pergi ke ITC, mau ke PGC, bodo amat. Ya, karena bukan urusan gua lagi, kata Abu Lahab. Udah bebas. Ya, bukan cuma itu kegembiraannya. Ya, dia keluarkan hartanya yang begitu banyak, kemudian dia sedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya Abu Lahab ini senangnya bukan main. Dia bebaskan budaknya. Kemudian apa lagi tadi? Dia sedekah. Ya, Abu Lahab nggak update status enggak. Alhamdulillah keponakan lahir gitu. Upload di WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook agak. Ya. Kalau kita kan dikit-dikit apa? Update. Alhamdulillah bisa sholat duha 8 rakaat. Ada yang begini. Siapa? Ya, jam 3 subuh alhamdulillah indahnya bermunajat kepadamu wahai Allah. Iya. Munajat dia pamerin di mana? Di status. Akhirnya ibadahnya diterima apa kagak itu? Enggak. Kenapa? Dia menyekutukan Allah. Ya, dia membuat Allah cemburu bukan lagi karena Allah tapi karena siapa ini? Karena orang. Nah, Abu Lahab enggak begitu. Ya dia langsung real. Dia bebasin pembantunya. Kemudian apa lagi? Dia sedekah buat orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Farhan limilah di Ahmad. Karena gembiranya dia dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Abu Lahab sudah semakin tua, Nabi Muhammad sudah semakin dewasa. Yang sebelumnya senang banget dengan kelahiran Nabi Muhammad, jadi apa ini? Jadi orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia punya harapan Nabi Muhammad bisa nerusin perjuangannya Abu Lahab. Ini justru menjadi musuhnya Abu Lahab. Menjadi orang yang tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab dengan Nabi Muhammad nggak akur. Ya saling apa? Ya nggak saling bermusuhan. Karena keduanya tidak memiliki prinsip yang sama. Nabi Muhammad prinsipnya tauhid, tapi kalau Abu Lahab prinsipnya apa? Menyembah berhala dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling memusuhi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun ketiga Hijriah Abu Lahab wafat. Ya, setelah peperangan Badar, Abu Lahab meninggal, dikuburinlah dia. Nah, setahun setelah itu, saudaranya Abu Lahab bernama Al-Abbas. Ini ceritanya bukan cerita bohong ini. Ya, dalam Sahihul Bukhari disebutkan. Ya, Al-Abbas mimpi. Ya, dalam mimpinya dia ketemu dengan Abu Lahab.
Ditanya Abu Lahab, apa yang kau dapatkan di alam kubur? Kemudian apa jawaban Abu Lahab? Di alam kubur kagak enak. Pagi disiksa, siang dipentungin mungkar nakir, sore diteriska, ya dihajar habis-habisan. Pokoknya kagak enak di alam kubur. Kenapa? Karena dulu dia orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Abu Lahab, ya semuanya nggak enak di alam kubur kecuali hari Senin. Lah kenapa hari Senin enak? Karena hari Senin itulah saya diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya pernah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dimishqi katakan idza kana hadza kafirun ja'adzamuhu dan seterusnya fama zannu bil abdilladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhid. Ya, Abu Lahab aja orang yang udah dicekam dalam Al-Qur'an dengan surat Tabbat yada abi lahabi watab. Dan dia pasti masuk mana Abu Lahab? Neraka. Tapi diringankan azabnya oleh Allah di alam kuburnya. Abu Lahab aja dapat keringanan, apalagi kita orang yang beriman, orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, maka bisa dipastikan mendapatkan keringanan pula dari Allah Subhanahu. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Gembira, senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadir datang dari rumah kita, ya, ada yang naik motor, ya, ada yang naik sepeda, ada yang pakai supir, ada. Ya, semua datang ke sini yang nggak lain dan nggak bukan karena kita gembira, karena kita senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi senang doangan kagak cukup. Ya, dia gembira doang datang maulid, ya pakai kerudung yang baru. Ya kemarin baru pesan di mana? Ya online shop dia beli. Ya harganya 15.000. Kalau ditarik melar. 15.000. Ya. Dia beli baju yang baru, kerudungan baru karena senang mau hadir maulidnya Nabi Muhammad, itu bagus. Tapi nggak cukup sampai di situ doang. Yang selanjutnya apa? Dia wajib mencontoh bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi disampaikan oleh guru kita, oleh ketua yayasan, kita harus contoh mengikuti akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus contoh akhlaknya Nabi Muhammad? Pertama, karena Nabi Muhammad manusia juga kayak kita. Kalau Nabi Muhammad bukan manusia, Nabi Muhammad dari bangsa malaikat misalnya, susah apa gampang nyontohnya? Hah? Susah. Kenapa? Malaikat tidur apa kagak? Iya. Ya, kalau kita disuruh contoh malaikat kagak tidur bisa apa enggak? Lah kita baru duduk sebentar di bangku, senderan langsung apa? Langsung ngoroh. Ya, jasadnya di kelas tapi ruhnya ada di mana? Di warnet. Ya, ruhnya di kuburan. Ya, ruhnya jalan-jalan padahal jasadnya ada di kita. Kalau disuruh contoh malaikat berat. Ya malaikat makan apa enggak? Kalau kita disuruh nggak makan bisa. Lah, kita kan nggak berangkat sekolah kalau nggak makan nasi kuning sama tempe goreng. Ya tambahin apa? Ayam kreces apa krenyes? Ayam kremes. Lah ini bukannya semangat malah ngantuk sampai kelas. Ya, artinya berat kalau disuruh nyontoh malaikat. Karena malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat kagak tidur. Kalau kita kerjaannya makan, minum, tidur, apalagi main HP. Iya, main dan lain sebagainya. Akhirnya sulit bagi kita untuk mencontoh akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi untuk mencontoh malaikat. Karena apa? Karena malaikat dari bangsa yang berbeda dengan kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia juga kayak kita. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad tidur, Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad bercanda dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad manusia juga, ada kemungkinan buat kita untuk nyontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, Nabi Muhammad manusia juga. Yang kedua, Nabi Muhammad bukan sembarang manusia. Ya, bukan manusia biasa, tapi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya sempurna. Tadi dibilang sama Pak Firman, nggak pernah bohong. Nah, kalau anak Arkom
Nah, disuruh PJJ. Apa PJJ itu? Pria jarang jajan. Kesian amat. Ya, disuruh PJJ, disuruh online, dia nyalain HP-nya, orangnya ada di mana? Orangnya main HP yang lain. Orangnya tidur, orangnya makan. Itu bohong apa enggak itu? Nah, bohong. Nah, kalau cinta dengan Nabi Muhammad harus nyontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Nggak pernah bohong. Ya, mau bohong kepada Allah, mau bohong kepada orang tua, mau bohong kepada guru, nggak sama sekali dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi senantiasa berbuat baik kepada siapa aja. Mau kepada orang yang nyakitin Nabi Muhammad, mau kepada orang yang ganggu Nabi Muhammad, kepada orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad, nggak sedikit pun terlintas dalam hati Nabi Muhammad buat balas dendam. Kalau bahasa kitanya apa? EGP. Apa EGP? Emang gue pikirin, ya nggak peduli. Mau dia sakitin saya, mau dia fitnah saya, nggak peduli. Yang penting saya berbuat baik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu. Ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pernah ada satu orang, ya orang ini berbuat kesalahan. Datang ke tempatnya Nabi Muhammad, tiba-tiba bilang halak tuh. Apa halak tuh? Aku binasa ya Rasulullah. Ya, kemudian kata Nabi Muhammad, malak, ente kenapa ini? Datang ujuk-ujuk, paham ujuk-ujuk? Hah? Sombong banget, gak paham ujuk-ujuk anak sekarang. Ya, datang tiba-tiba ke tempatnya Rasulullah, bilang halak tuh, saya binasa. Ya, kemudian kata Nabi Muhammad, malak, ente kenapa? Datang gak pakai salam, gak pakai nanya apa kabar, tiba-tiba bilang halak tuh, saya binasa. Kemudian kata orang ini, waqa'tu alam ro'ati wa ana so'im. Ya, aku ada khilaf ya Rasulullah. Saya lagi puasa Ramadan, ya, ini disensor sedikit, ya. Saya lagi puasa Ramadan, saya lupa sampai akhirnya saya bersetubuh dengan istri saya. Padahal lagi puasa boleh apa enggak begitu? Kata siapa? Enggak. Enggak boleh. Ya haram. Lagi puasa harus menahan makan minum serta berhubungan suami istri, enggak boleh. Ya, tapi orang ini kelupaan. Sampai akhirnya dia ada main dengan istrinya. Padahal lagi apa? Lagi puasa. Kemudian kata Rasulullah, karena emang engkau lagi puasa, kemudian melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau harus puasa 2 bulan selama berturut-turut. Apa jawaban orang ini? Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya batal, apalagi disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal, ulang lagi dari awal. Udah puasa 39 hari batal, ulang lagi dari 1. Ya, kata sahabat ini berat ya Rasulullah. Sebulan aja batal, apalagi disuruh puasa selama 2 bulan. Kasih saya yang lain. Akhirnya diberikan lagi solusi yang kedua. Apa yang kedua? Kalau emang itu nggak bisa, ya udah bebaskan budak. Engkau pergi ke pasar, kemudian bebaskan budak yang ada di pasar. Kata orang ini, ya Rasulullah ini berat buat saya. Kenapa? Karena harga budak bukan sesuatu yang murah. Kalau beli nasi kuning sih murah. Berapa harganya? Hah? 5.000. 5.000 pakai telur apa kah itu? Setengah. Pengalaman banget dia. Ya. Emaknya dagang. Lo orang emaknya staf menteri agama. Ya. 5.000 jadi 5.000 dah tuh. Sampai di mana itu ya tadi ya? Ya, bebaskan budak mahal ya Rasulullah, bukan sesuatu yang murah. Sedangkan saya orang miskin. BPJS aja nunggak 5 bulan katanya. Belum bayar, bagaimana suruh bebaskan? Nggak mampu ya Rasulullah. Kasih solusi yang lain. Akhirnya dikasih solusi yang ketiga. Apa solusi ketiga? Apa solusi ketiga? Ya, beli makanan kemudian sedekah kepada 60 orang miskin. Ya kalau bahasa sekarangnya pergi ke rumah makan Padang, beli 60 bungkus kemudian bagikan kepada orang miskin yang ada di sekitar. Kata sahabat ini juga berat ya Rasulullah. Boro-boro ngasih makan 60 orang miskin. Ngasih makan anak saya aja susah. Anak saya udah seharian belum makan. Ini suruh ngasih makan 60, ini berat ya Rasulullah. Nggak mungkin saya bisa ngasih makan 60 orang miskin. Kasih solusi yang lain. Nah, dalam Al-Quran solusinya cuma segitu doang.
Nabi bingung ini, mau diapain orang ini? Yang pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga juga nggak bisa. Nggak lama kemudian ada sahabat Nabi Muhammad datang bawa korma 1 peti. Ya, akhirnya Nabi Muhammad berpikir untuk ngasih korma ini kepada orang yang salah tadi. Akhirnya diambil kormanya, diberikan. Wahai sahabatku, nih korma buat ente, bawa pulang dah ke rumah, silahkan sedekah kepada 60 orang miskin yang ada di kampung. Ya, baik apa enggak nih Nabi Muhammad? Baik. Kalau nabinya Muhammad Alwan udah saya omelin, udah tahu miskin pakai belagu sih. Pakai lupa, tahan dulu, ntar habis maghrib baru apa? Hah? Baru buka. Buka apanya kek, lain ceritanya ntar. Ya, ntar saya omelin kalau nabinya Muhammad. Tapi karena nabinya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih korma. Tapi apa jawaban orang ini? Ya Rasulullah, engkau kan bilang saya harus sedekah ke 60 orang miskin yang ada di kampung saya. Sedangkan di kampung saya dari RT 1 sampai RT 11 yang miskin cuma saya doang ya Rasulullah. Nggak ada lagi yang miskin. Ya mau itu RT-nya kaya. Ya mobilnya Alphard. Ya kalau saya Al-Fatihah. Nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Pokoknya sekampung yang miskin cuma saya. Yang miskinnya komplit. Ya bapaknya miskin, emaknya miskin, anaknya miskin. Emang melarat. Ya, paham melarat ya? Apalagi selain melarat ini? Blangsat. Emang kere, suwe hidupnya. Ya dia bilang begitu. Nggak bisa ya Rasulullah kalau saya untuk sedekah ke 60 orang miskin karena di kampung saya yang miskin cuma saya doang. Akhirnya Nabi Muhammad senyum, ya kemudian bilang, ya udah kalau emang nggak ada orang miskin, bawa korma ini pulang ke rumahmu, makan dah sama bini-binimu sekalian. Ya, ini Nabi Muhammad SAW. Kalau nabinya galak, nabinya tukang marah, nabinya tukang ngomelin umatnya, udah pasti diapain ini sahabatnya? Diomelin. Tapi karena nabinya hatinya lembut, sifatnya pemaaf, akhlaknya mulia, akhlaknya luhur, dia maafkan sahabatnya meskipun ngeyelnya bukan main kayak sahabat yang tadi. Nah, contoh lagi misalnya, ada perempuan datang ke rumahnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mengandung, ya, dalam keadaan hamil. Cuma yang jadi permasalahan, dia lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dalam keadaan hamil. Cuma anak yang ada dalam janin saya sebab perbuatan maksiat berupa apa? Berupa zina. Ini kalau nabinya orangnya galak, kira-kira berani apa enggak lapor kepada Rasulullah? Nggak berani. Alah, nabinya galak, ngapain gue lapor? Ntar gue dikemplang lagi. Ntar gue diomelin. Ntar gue diiniin, diituin. Tapi karena nabinya lembut, dia berani lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya perempuan yang hamil dan ini hasil dari perbuatan zina. Yang perempuan hati-hati. Ya jangan sampai tergoda dengan apa ini? Kucing-kucing apa? Ya, ini ganas ini. Ya jangan sampai tertipu dengan omongannya laki-laki. Ya. Ini kan kita udah 7 bulan nih nggak ketemu, bisa kali ketemu. Jangan mau, ya bilang lagi PSBB gitu, nggak boleh ketemu. Ya, nggak mau kalah yang laki. Ya udah kalau begitu video call aja dah, video call. Kegoda juga pak. Ya udah nggak apa-apa dah video call kalau cuma video call mah. Video call lah akhirnya berdua tuh, Siti sama Budi. Ada yang namanya Budi. Ganti dah Anton. Ya, Anton sama Markona video call. Ya, dari habis sisa mulai. Lama dia video call. Ya, sampai akhirnya di akhir-akhir si Anton bilang, "Kayaknya kamu cakepan nggak pakai kerudung deh. Buka apa kerudungnya?" Ada yang begitu di sini? Nah, kalau cowok udah mulai bilang begitu, jangan mau. Ya, buka kerudungnya. Kalau udah dibuka kerudungnya, ntar besok bilang buka apanya? Nah, ini keterusan. Buka sendalnya mau ke masjid. Yang pertama buka kerudungnya. Besok ya buka itunya kayak nggak usah pakai gitu-gituan kan cuma video call ini gitu. Nah, ini jangan mau ketipu. Ya, jangan mau ketipu dengan apa? Kucing-kucing liar ini. Ya.
Ya, perempuan harus terhormat, ya harus punya tekad, jangan ada yang menyentuh saya kecuali orang-orang yang benar mau bertanggung jawab dengan kehidupan saya. Ya. Saya bertekad nggak ada orang yang boleh ya megang tangan saya, ya nyium pipi saya kecuali orang-orang yang soleh, kecuali orang-orang yang mau bertanggung jawab dunia akhirat. Nah, kalau seperti itu ya punya komitmen yang serius dan udah waktunya nikah. Tapi kalau belum ya ntar dulu. Ya jangan sampai tertipu, ya jangan sampai pacaran dan lain sebagainya. Kejadiannya kayak kasus yang ini nih. Dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan zina. Kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, saya mau bertobat. Ya karena saya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong rajam saya." Karena dulu hukum Islam kalau orang yang berzina itu apa? Harus dirajam, ya harus dicambuk dan lain sebagainya. Dia minta dirajam oleh Rasulullah SAW. Lagi-lagi kalau ini nabinya orangnya galak, langsung dirajam, gitu. Karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena nabinya hatinya lembut, nabinya pemaaf, akhlaknya luhur dan lain sebagainya, apa kata Nabi Muhammad? Ntar dulu, ya engkau pulang dulu ke rumah, nanti kalau udah melahirkan baru balik ke sini. Gak langsung dipukulin, nggak langsung dikasih hukuman, nggak langsung dirajam, tapi disuruh apa? Pulang dulu ke rumah. Ya nanti kalau udah lahiran, baru balik ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Udah lahiran perempuan ini, ya udah beres, dia punya anak, dikasih nama Anton misalnya, Anton lagi dia. Ya dibawa ke Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah saya udah melahirkan, silakan rajam saya. Apakah langsung dirajam oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, susuin dulu anakmu 2 tahun. Nanti baru setelah itu balik kepada saya. Baru nanti kita selesaikan permasalahannya. Ya nggak langsung dirajam. Dia disuruh pulang untuk ngapain? Nyusuin anaknya. Setelah udah nyusuin anaknya, anaknya udah gede, udah umur 2 tahun, ya udah bisa mabar misalnya. Udah bisa apa lagi? Ya udah bisa ini, udah bisa itu dan lain sebagainya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya udah selesai menyelesaikan tugas saya. Anak saya sudah besar dan lain sebagainya, silakan rajam saya." Barulah setelah itu dia dirajam, dihukum oleh Rasulullah SAW. Kalau nabinya ini nggak punya sifat manusiawi, nabinya ini tukang marah, emosional, galak dan lain sebagainya, bisa jadi langsung dirajam, langsung dihukum dalam keadaan apa? Hamil. Tapi karena Nabi Muhammad mengedepankan akhlak, kasih sayang, kebaikan, maka dia diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti di mana Nabi Muhammad SAW senantiasa berbuat baik meskipun kepada mereka orang yang telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antaranya kepada istrinya misalnya. Ini buat bapak-bapak ini khusus. Ya, Nabi Muhammad orang yang luar biasa baik meskipun istrinya lagi ngambek. Luar biasa hebat. Ya, ada salah seorang istri Nabi yang bernama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad lagi ngumpul dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba pembantunya Zainab datang, bawa makanan 1 piring. Nah, kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, ini ada makanan dari Zainab untukmu." Kebetulan di situ ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cemburu. Aisyah nggak terima karena hari itu jatahnya Aisyah. Tapi kenapa ini Zainab bisa-bisanya ngirimin makanan buat Nabi Muhammad SAW? Karena Aisyah nggak terima, akhirnya makanan itu diambil kemudian dibanting. Di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad marah apa enggak digituin? Ya. Kalau itu bukan Nabi Muhammad bisa jadi marah. Bini kurang ajar, ini saya lagi di depan sahabat-sahabat saya, nggak ngormatin saya, nggak menghargai saya sebagai RT misalnya. Lagi pada datang ini mau ngurus SKCK misalnya. Ya tiba-tiba ada orang banting piringnya, istrinya banting piringnya. Ini kalau bukan orang biasa, orang luar biasa pasti marah. Tapi karena ini Nabi besar Muhammad SAW, akhlaknya mulia, dia nggak omelin istrinya. Cuma bilang kepada para sahabatnya, "Ummuka gharat." Ibumu lagi dalam keadaan cemburu. Ya biasa aja, namanya perempuan sifatnya apa? Cemburu. Beda sama laki-laki. Ya kalau perempuan senantiasa mengedepankan perasaan.
Kalau laki-laki mengedepankan pikiran. Makanya banyak laki-laki punya pikiran tapi nggak punya. Bukan di sini nih, bukan. Emang sesuatu yang wajar. Emang bentuknya berbeda. Kalau laki perasaannya, kalau perempuan perasaannya, kalau laki pikiran. Makanya ketika ada suami istri punya anak, anaknya sakit, jatuh dari kasur. Yang dilakukan ibu-ibu apa itu? Nangis. Dia ngomel, kok bisa-bisanya anak gua jatuh? Anak satu-satunya jatuh, palanya benjol. Nah wajar kalau ibu-ibu nangis. Kenapa? Karena perasaan. Tapi kalau bapak-bapak nangis apa nggak ngeliat anaknya jatuh? Malah seneng. Ya kalau bapak-bapak ngeliat anaknya jatuh, dia ambil anaknya nggak pakai nangis. Dia langsung berpikir bagaimana anaknya biar apa? Biar sembuh. Dibawa kemana? Ke dokter. Nah setelah dari dokter baru nangis. Resep obatnya mahal banget. Tahu gitu nangis dari awal aja ini. Ini beda, yang namanya laki perempuan ya, apa yang ada dalam tubuhnya berbeda. Sehingga Nabi Muhammad paham, kalau istrinya lagi marah biasa aja. Istrinya lagi ngambek biasa aja. Ini suaminya baru jadi RT, laganya kayak udah apa ini? Oh RT lu. Oh bini kurang ajar nggak nyiapin sarapan, digaplok bininya. Ya padahal cuma RT. Ini Nabi Muhammad, pemimpin dunia akhirat. Ya, pemimpin surganya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbuat baik kepada istrinya meskipun istrinya melakukan satu hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlaknya Nabi Muhammad kepada istrinya. Nah, yang terakhir, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada orang-orang yang memusuhi, yang menyakiti dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di Madinah seorang munafik top, Raisul munafikin. Ya, pemimpin orang-orang munafik. Namanya anak hadroh tahu? Hah? Siapa? Pentolan orang munafik di Madinah yang paling gedek dengan Nabi Muhammad. Ibu-ibu tahu ibu-ibu? Hah? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah. Ada Ubay, ada. Ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang yang paling gedek dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gelarnya adalah bapaknya orang munafik. Maksudnya bagaimana? Di depan Nabi Muhammad dia bilang cinta Nabi Muhammad, tapi di belakang Nabi Muhammad apa? Hatinya dipenuhi dengan kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat dengan Nabi Muhammad, posisinya di belakang Nabi Muhammad, bukan di saf ketiga, bukan di saf keempat, apalagi paling belakang sambil nyender, kagak. Tapi di mana posisinya? Paling belakang Rasulullah. Ya, Rasulullah di sini, belakangnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kalau udah bubar sholat jamaah dengan Nabi Muhammad, dia bilang Muhammad mah kelaguan. Ngumpulin kita sholat biar caper aja itu dia. Itu ngomongnya di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sholatnya di mana posisinya? Di belakang Rasulullah. Tapi kalau udah jauh dengan Rasulullah, kalau udah berpisah dengan Rasulullah, dia berikan ujaran kebencian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad mau sholat Jumat, ya mau naik ke mimbarnya, ya Abdullah bin Ubay bin Salul naik dulu ke mimbarnya Rasulullah. Mau ngapain? Jadi MC kalau bahasa kita. Cuma MC-nya bukan ngumumin amal jariah bukan. Tapi dia MC buat bilang, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, dengarkanlah khutbah yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cakep apa enggak ini? Cakep. Ya depan Rasulullah. Padahal Rasulullah nggak butuh sama yang gitu-gituan sebenarnya. Tapi karena emang dia caper, ya apa itu caper? Ya cari perhatian dengan Rasulullah, akhirnya dia bilang untuk mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di belakangnya bagaimana? Orang yang paling gedek, orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, ya ketika Nabi Muhammad ingin perang, ya dalam peperangan Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul membelokkan 300 pasukan Uhud untuk tidak ikut perang bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisikin teman-teman yang gak usah ikut perang. Kenapa? Ntar kalau kita meninggal nih, istri kita yang nikahin adalah pasukannya Muhammad.
Akhirnya dia dihasut 300 orang ini yang pada akhirnya nggak ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Jahat apa enggak ini Abdullah bin Ubay bin Salul? Jahat. Ya karena dia sudah memfitnah Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad dan menghasut pasukannya Nabi Muhammad SAW. Yang harusnya 300 orang ikut perang bersama Rasulullah dibelokin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sampai akhirnya nggak ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul lagi dalam keadaan sakit, anaknya datang. Anaknya namanya Abdullah juga. Dia bilang, wahai Rasulullah, ayah saya dalam keadaan sakit. Tolong berikan air biar jadi obat untuk ayah saya. Akhirnya diberikanlah air yang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Kalau nabinya galak, kira-kira dikasih air apa enggak ini? Enggak, lo orang jahat, dia fitnah saya, dia mengganggu saya, ya dia menghalangi dakwah saya. Ini sekarang mau minta air dalam keadaan sakit, enggak saya kasih. Ini kalau nabinya galak. Tapi karena nabinya baik, dia kasih air, kemudian air itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Setelah air itu sudah didoakan oleh Rasulullah, diberikanlah air itu oleh anaknya kepada ayahnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi karena Abdullah bin Ubay bin Salul masih gendek sama Rasulullah padahal dalam keadaan sakit, dia bilang sama anaknya, wahai anakku, engkau berikan air kencing, lebih saya minum daripada air yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Jahatnya bukan main. Ya, dia lebih memilih minum air apa? Air kencing daripada air yang sudah didoakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sampai akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Anaknya datang lagi. Ya Rasulullah, ayah saya udah meninggal. Kalau engkau berkenan, tolong ya datang ke rumah saya untuk mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau nabinya galak, kira-kira mau datang apa enggak ini? Enggak. Orang kurang ajar, ngapain pakai disolatin? Lo orang musuhin dakwahnya Nabi Muhammad, ngapain disolatin? Biarin aja mati seperti itu. Ya, Umar pun udah marahnya bukan mainnya, Rasulullah nggak usah berangkat. Kenapa? Ini orang kurang ajar katanya. Nggak usah berangkat pakai nyolatin jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kata Nabi besar Muhammad SAW, saya punya dua pilihan antara menyolatkan dan tidak menyolatkan. Karena saya punya dua pilihan, maka saya memilih untuk menyolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Baru setelah itu dilarang oleh Allah bahwasanya seseorang tidak boleh menyolatkan orang-orang munafik yang nifaknya, yang sifatnya sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah gambaran bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kelembutan hati Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, kita diminta untuk senantiasa berbuat baik kepada siapa? Ya, kepada mereka yang nyakitin kita, ya kepada mereka yang gangguin kita, apalagi kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Nabi Muhammad pernah ditawarin sama Jibril, wahai Rasulullah, mau nggak nih? Nah, ketika dakwah di Taif, mau nggak saya lemparin 2 gunung besar yang ada di kota Makkah, di atas kepala mereka orang-orang yang menyakitimu? Tapi jawaban Nabi Muhammad iya atau enggak? Nabi Muhammad bilang enggak. Kalau kita yang ditawarin begitu mau apa enggak? Hah? Ditawarin begitu mau apa enggak? Nah, kita lagi di kelas nih, tiba-tiba ada temen gangguin kita mulu. Duit 5.000-nya diambil. Ya kerjaannya ngebully kita, kerjaannya ngatain kita. Misalnya ini, tiba-tiba Bang Udin datang. Misalnya, nggak ada Bang Udin kan ya? Mudah-mudahan nggak denger dia. Bang Udin datang nawarin, mau nggak gue bantuin? Apa bantuinnya? Kita isengin lagi orang itu. Kira-kira kita setuju apa enggak sama Bang Udin? Hah, setuju. Dikit. Ini daripada nggak dikasih es kan? Ya, kita setuju. Kenapa? Kita emang mau balas dendam sama dia. Tapi Nabi Muhammad nggak setuju. Nabi Muhammad bilang, asallahu an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi ahada. Jangan Jibril, saya nggak setuju. Saya hanya berharap nanti ia akan lahir dari mereka anak-anak yang beriman kepada Allah dan tidak lagi menyekutukan Allah Subhanahu. Ini nabinya penyayang, nabinya pemberi maaf, sehingga tidak sedikit pun terlintas dalam hati Nabi besar Muhammad untuk menyakiti orang-orang yang telah menyakiti hati Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dalam kesempatan Maulid ini kita diminta untuk berbuat baik kepada siapa? Ya lebih-lebih kepada orang tua kita, lebih-lebih kepada guru kita,
ya orang yang telah memberikan kebaikan pada kita, maka sudah sangat pantas pula kita berbuat baik kepada mereka sehingga kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti bagi nusa, bangsa dan agama. Terakhir, kita baca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sekolahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya siswanya, guru-gurunya, semua yang terlibat dalam yayasan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dunia akhirat, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, ya bijahi sayyidina wa maulana Muhammad wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.